selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 345 yang menceritakan latihan Asta bersama Ryuzen terkuat dan menjelaskan alasan mengapa Asta belum bisa menguasai teknik Zeten dengan sempurna, sekaligus memulai pertarungan Ryuzen melawan Paladin. Tapi perlu diketahui bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan dalam video ini, karena informasi ini hanya bersumber dari bocoran gambar serta terjemahan kasar. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk memanfaatkan tombol like, share, subscribe, serta tombol bergambar lonceng ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja gambar pertama dan kedua. Cerita dibuka dengan flashback singkat, dan dalam flashback ini Ryu menjelaskan bahwa musuh mereka sudah tiba di negeri matahari. Karena itulah Ryu meminta Ichika dan para Ryuzen untuk menghadang mereka. Lalu mendengar hal ini, Asta pun meminta agar dia bisa ikut bertarung bersama dengan para Ryuzen. Namun Ryu menolak permintaan tersebut dan meminta Asta untuk melanjutkan latihan, di mana Ryu mengambil keputusan ini karena dua alasan. Pertama, karena Asta belum menguasai teknik Zeten dengan sempurna. Dan kedua, karena menurut Ryu, kekuatan Asta setelah menguasai Zeten dengan sempurna akan sangat dibutuhkan dalam pertarungan melawan Lucius. Lalu pada panel selanjutnya, Ryu dan Ichika meninggalkan Asta dan flashback pun berakhir. Lalu pada panel pertama setelah flashback berakhir, terlihat ada sebuah pohon yang terkesan seperti sebuah pohon spesial. Karena pohon ini dikelilingi oleh banyak gerbang tori. Dan uniknya lagi, gerbang tori yang mengelilingi pohon ini terlihat membentuk semacam pola, dan terlihat serupa seperti pola pada mitologi Yin Yang, atau lebih tepatnya menyerupai pola pada diagram Pakua atau Bagua. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah hal ini akan menjadi petunjuk kalau Babang Yuki akan memasukkan konsep Yin Yang dalam seri Black Clover? Menarik untuk kita nantikan. Kemudian gambar ketiga dan keempat yang kembali menceritakan jalannya latihan Asta bersama dengan Ryuzen terkuat, di mana pada panel pertama sang Ryuzen terlihat melepaskan sebuah tebasan kuat pada Asta. Untung saja Asta masih sempat melompat ke belakang untuk menghindari serangan tersebut sambil menyiapkan sebuah tebasan. Panel selanjutnya, Asta mengaktifkan teknik Zeten dan melepaskan sebuah tebasan pada sang Ryuzen. Tapi tanpa diduga, Ryuzen yang menjadi mentor Asta dapat menghindar dengan sangat mudah. Dan uniknya lagi, efek perpindahan dari Ryuzen ini terkesan seperti orang yang berteleportasi secara spontan. Lalu pada panel selanjutnya, sang Ryuzen mendorong Asta dengan tangan kirinya hingga Asta menghantam dinding dengan keras. Sedikit tambahan, pada gambar ketiga dan keempat, mentor Asta ini terlihat sama sekali tidak menggunakan teknik Zeten, karena di dua halaman ini sama sekali tidak terlihat adanya kilatan listrik di mata mentor Asta. Gambar kelima, dengan tangan yang masih memegang baju Asta, Ryuzen yang melatih Asta menjelaskan bahwa dia sebenarnya sangat ingin bertarung bersama Ryuzen lain untuk menghadang para Paladin. Tapi karena Ryu memintanya untuk melatih Asta, jadi dia tidak memiliki pilihan lain selain melatih Asta terlebih dahulu. Panel selanjutnya, lewat inner monolognya, Asta menjelaskan bahwa mentornya adalah orang yang sangat kuat. Bahkan untuk menemukan celah serangan saja, Asta sudah sangat kewalahan. Kemudian setelah melihat Asta sudah terluka, Ryuzen pemegang Biwa terlihat mengaktifkan sebuah sihir atau Yojutsu. Gambar ke-6 masih memperlihatkan Ryuzen pemegang Biwa yang sedang mengaktifkan Yojutsu sambil memainkan Biwa miliknya. Dan menurut terjemahan kasar, Ryuzen ini memiliki nama sementara Ishio Tenman Yashiki. Panel selanjutnya, lewat inner monolog, Asta menjelaskan bahwa berkat Ishio, luka di tubuhnya terasa berkurang dan kekuatan di tubuhnya terasa meningkat. Lalu pada panel selanjutnya, Ishio menjelaskan bahwa dia sebenarnya ingin segera pergi untuk membantu Ryu. Gambar ke-7 dan ke-8, sambil beradu pedang, mentor Asta menjelaskan bahwa dia sebenarnya sudah mengetahui alasan mengapa Ryu tertarik pada Asta. Lalu setelah Asta terhempas ke belakang, dia menjelaskan bahwa untuk saat ini
Asta tidak mungkin bisa menyempurnakan teknik Z10 karena Asta saat ini dipenuhi dengan rasa keraguan. Lalu Asta pun menjawab bahwa dia tidak memiliki rasa ragu. Tapi mentor Asta mengatakan bahwa Asta sudah berbohong. Karena menurut mentor Asta, pedang tidak pernah berbohong dan dia merasakan keraguan dari pedang Asta. Atau simpelnya, mentor Asta mengetahui Asta merasa ragu dari cara Asta menggunakan pedang. Lalu sambil menyiapkan sebuah serangan, mentor Asta menjelaskan bahwa perbedaan terbesar antara dia dan Asta adalah dia sama sekali tidak memiliki keraguan dan sangat yakin kalau pedang miliknya dapat memotong apapun yang ada di depan matanya. Gambar ke-9, sambil mengaktifkan Z10, mentor Asta melepaskan sebuah tebasan pada Asta hingga membuat Asta terlihat terluka walaupun dia sudah menahan serangan tersebut dengan pedangnya. Bahkan tangga dan gerbang tori di bawah dan belakang Asta terlihat ikut terkena efek dari serangan mentor Asta. Lalu pada panel selanjutnya, mentor Asta berkata, "Aku bisa menjadi kuat karena aku sangat meyakini hal tersebut." Maksudnya meyakini perkataan yang dia katakan di gambar sebelumnya. Gambar ke-10 dan 11, Asta mengakui bahwa dia memiliki keraguan dan dia pun kembali mengingat ketika dia tidak dapat menyelamatkan Sister Lily dikalahkan oleh Lucius dan ketika dia tidak dapat mengalahkan Ichika. Dimana karena hal inilah Asta sempat berpikir bahwa dia tidak mungkin bisa bertambah kuat lagi. Bahkan Asta juga sempat berpikir bahwa dia tidak akan bisa menjadi seorang kaisar sihir. Lalu di saat Asta sedang bergumam sambil menundukkan kepala, Ishio terlihat mengaktifkan Yojutsu miliknya untuk menyembuhkan luka Asta. Sedangkan mentor Asta terlihat marah karena Asta tidak mau menatap lawan bicaranya. Lalu Asta yang masih menundukkan kepalanya kemudian berkata, "Kemudian aku berpikir ... Gambar ke-12, Asta teringat tentang Yuno dan berpikir bahwa jika Yuno berada di tempat Asta ketika Lucius merubah Lily, maka Yuno pasti bisa menyelamatkan Sister Lily. Dan mungkin Yuno tidak akan kalah dari Lucius, karena Yuno sudah mendahului Asta menjadi Grand Magic Knight dan selalu bertambah kuat. Yap, intinya Asta merasa bahwa Yuno bisa demikian karena Asta beranggapan kalau Yuno selalu berada satu langkah di depannya. Padahal Yuno sendiri beranggapan kalau dia selalu tertinggal oleh Asta. Dan alasan Asta memiliki keraguan di sini karena Asta sendiri adalah karakter yang sudah menghabiskan belasan tahun untuk berlatih. Tapi di saat dia mencapai tingkat pencapaian tertinggi, dia malah tidak dapat menyelamatkan orang yang paling dia cintai. Panel selanjutnya, mentor Asta kemudian memberikan kata penyemangat pada Asta dan mengatakan bahwa Asta bisa mengeluarkan semuanya karena dia adalah yang terkuat. Gambar ke-13, Asta terkesan mengaktifkan Devil Union Mode terkuat karena pola mata Asta terlihat berubah. Kemudian pada panel selanjutnya, cerita berpindah pada 5 Ryuzen yang sedang menghadapi Paladin dan naga legendaris. Gambar ke-14, Ryuzen perempuan berambut panjang terlihat mulai bergumam dengan tubuh gemetar karena merasa ketakutan. Bahkan dia sempat berkata, "Ini sudah berakhir. Hari ini adalah hari terakhir dari hidupku yang menyedihkan dan bodoh." Lalu Paladin Lily yang mendengar hal ini menjawab, "Sungguh makhluk yang malang, mari kita akhiri ini dan aku akan membuatmu mati tanpa merasakan penderitaan." Lalu pada panel selanjutnya, Ichika berkata, "Berhentilah mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal dan cabutlah pedangmu, Nona Kezokaku." Dari perkataan Ichika, nama sementara dari Ryuzen perempuan berambut panjang adalah Kezokaku. Lalu setelah mendengar perkataan Ichika, Kezokaku menjawab, "Kamu benar-benar jahat, Ichika." Gambar ke-15, Kezokaku terlihat mencabut pedangnya dan langsung melepaskan sebuah serangan pada Paladin Lily sambil tertawa dengan keras. Dan dengan serangan ini dia berhasil mematahkan satu tanduk Lily sekaligus menggores pipi Paladin Lily. Gambar ke-16, setelah berhasil melukai dan memotong tanduk Lily,
Keizokaku terlihat berniat untuk melepaskan serangan lain sambil berkata, darah berceceran di mana-mana dengan wajah gembira. Sedikit tambahan, kepribadian Keizokaku yang sebelumnya terkesan penakut dan pemalu, kini berubah menjadi layaknya karakter yang gila akan pertarungan. Sayangnya belum ada konfirmasi mengapa kepribadiannya bisa berubah. Tapi setidaknya kita memiliki satu petunjuk, yaitu kepribadiannya berubah setelah dia menarik pedang. Kemudian setelah melihat perubahan dan mendengar perkataan Keizokaku yang terkesan kasar, Paladin Lily kemudian berkata, "Astaga, bukankah kamu terlalu kasar atau vulgar?" Dan uniknya, di saat Lily mengatakan hal ini, muncul semacam percikan cahaya yang mampu menyembuhkan luka di pipi Lily. Di mana entah apa alasannya, percikan cahaya ini digambarkan menyerupai percikan cahaya yang muncul di sekitar orang yang mengaktifkan Saint Stage. Mungkinkah ini pertanda bahwa kekuatan yang dimiliki oleh para paladin adalah kekuatan Saint? Lalu, bisakah para pengguna Saint Stage mengaktifkan kemampuan pemulihan yang sama seperti Paladin Lily? Tapi, jika pengguna Saint Stage dapat menggunakan kemampuan ini, maka bisa dipastikan bahwa haters Yuno akan mulai meramaikan fandom Black Clover, karena Yuno sendiri adalah pengguna Saint Stage. Lalu, seramai apakah fandom Black Clover jika Yuno benar-benar mendapatkan buff baru dan dapat menggunakan kemampuan ini? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.